Labuan Bajo menjadi salah satu kawasan unggulan pariwisata nasional yang dipromosikan sebagai tempat penyelenggaraan event internasional, termasuk konferensi tingkat tinggi Grup 20 atau yang disingkat dengan KTT G20. Kawasan strategis pariwisata nasional Labuan Bajo menjadi satu dari 5 kawasan yang dicanangkan Presiden sebagai KSPN super prioritas. Melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018, ditetapkan Badan Pengelola Otorita Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Forest. Kemudian diterbitkan lagi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2020 untuk penguatan Badan Pengelola Otoritas Labuan Bajo Forest. Di sisi lain, Labuan Bajo yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat juga memerlukan penataan, baik dalam konektivitas maupun isu lain terkait dengan adanya fenomena kawasan yang cepat berkembang merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Koordinasi dan pembagian kewenangan dari berbagai stakeholder juga menjadi isu penting dan perlu dikaji. Untuk menjawab isu tersebut, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro menyelenggarakan studio yang berfokus pada perencanaan pariwisata di Labuan Bajo. Mahasiswa Studi Rancang Kota tahun 2022 mengangkat tema Wanderlust sebagai konsep perencanaan kawasan untuk menjawab isu tersebut. Labuan Bajo memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan secara maksimal, di antaranya mata pencarian utama penduduk setempat adalah nelayan, sehingga membuka potensi sebagai atraksi ekowisata, yaitu living like a local authentic tourism experiences. Dikelilingi gugusan pulau-pulau kecil, Labuan Bajo memiliki panorama laut yang indah dan memukau. View laut yang dapat dinikmati menjadikan Labuan Bajo memiliki alam senja yang memikat. Labuan Bajo merupakan entry point menuju Taman Nasional Komodo yang telah ditetapkan sebagai World Heritage karena memiliki hewan endemik komodo dan menjadi kepulauan yang satu-satunya terdapat hewan komodo. Langgam arsitektural bangunan lokal berupa rumah panggung dengan material dan warna yang khas serta memiliki keunikan tersendiri sehingga meningkatkan citra kawasan Labuan Bajo. Pantai Pede dengan pasir putihnya berpotensi menjadi atraksi wisata baru di perkotaan Labuan Bajo. Bukit Pramuka sebagai daratan tinggi yang berbatasan langsung dengan laut berpotensi sebagai jalur hiking yang dilengkapi dengan menara pandang untuk menikmati panorama Selat Sape dari ketinggian. Berbagai masalah yang dihadapi dalam pengembangan wisata berkaitan dengan konektivitas antar destinasi wisata yang belum optimal. Hal ini apabila dibiarkan akan menimbulkan ketidaknyamanan wisatawan menikmati Labuan Bajo. Jalur pedestrian belum sepenuhnya inklusif sehingga tidak semua orang dapat mengakses dengan aman dan mudah. Belum tersedianya ruang pemberhentian bagi kendaraan umum sehingga mempersempit badan jalan. Banyaknya kendaraan parkir on street menghambat sirkulasi jalan. Dek dermaga yang belum menerapkan desain universal menyulitkan pengguna untuk mengakses kapal. Minimnya ketersediaan signage rambu lintas menciptakan kekeliruan wisatawan dalam beraktivitas. Sains panas masih sangat berkesan karena minimnya vegetasi di sepanjang jalur pedestrian dan promenade. Main entrance menuju destinasi wisata Labuan Bajo berada di persimpangan Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Gabriel Gampur. Konektivitas wisata di Labuan Bajo diwujudkan dengan pembangunan bus shelter yang disediakan di setiap destinasi tujuan wisata dan beberapa kawasan permukiman padat penduduk. Destinasi wisata dengan kegiatan utama berupa menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional, tempat pelatihan dan pembinaan kerajinan tenun kain songke, dan menikmati pemandangan serta foto hunting. Dilengkapi sarana transportasi yang terintegrasi
Puncak Waringin dan Bukit Pramuka. Kereta gantung ini memudahkan wisatawan menikmati kawasan Labuan Bajo dengan memanfaatkan potensi kontur yang berbukit. Destinasi wisata Kampung Ujung memiliki atraksi wisata kuliner yang dilengkapi oleh sarana penunjang pariwisata seperti toilet dan ruang laktasi. Konektivitas wisata di Labuan Bajo diwujudkan dengan pembangunan bus shelter yang disediakan di setiap destinasi tujuan wisata dan beberapa kawasan permukiman padat penduduk. Pengadaan jalur sepeda di jalur wisata memberikan kepuasan tersendiri bagi wisatawan untuk mengitari kawasan perkotaan Labuan Bajo. Selain itu, memberikan dampak minimal terhadap lingkungan. Dermaga Kampung Ujung dirancang parkir kapal yang mampu menampung 62 kapal. Dek dermaga ini menerapkan inklusivitas agar penumpang merasa aman dalam mengakses menuju kapal. Selain itu, disediakan kursi menunggu yang terintegrasi dengan solar panel. Pembangunan ulang parkir komunal di Kampung Ujung menerapkan konsep vertikal dengan ketinggian 4 lantai. Rooftop parkir komunal ini dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Destinasi wisata dengan aktivitas utama sebagai tempat menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional berupa seni tari, drama, dan musikal. Aktivitas lainnya yaitu salah satu titik berlayar menuju Taman Nasional Komodo. Dermaga Labuan Bajo menjadi salah satu dermaga yang paling sibuk. Dermaga ini membawa wisatawan baik domestik maupun mancanegara menuju Taman Nasional Komodo. Dermaga Labuan Bajo didesain terintegrasi dengan amphitheater, plaza, dan promenade Pantai Marina. Penataan jalur pedestrian dan promenade dengan menciptakan suasana yang teduh dan meningkatkan kenyamanan dalam berjalan kaki sesuai dengan prinsip desain universal. Kampung Air dengan usulan penerapan bangunan tradisional yang dilengkapi area menjemur ikan pada atap rumah. Pengembangan homestay yang berperan sebagai tempat menginap, tempat berlibur, dan tempat belajar budaya baru atau living culture. Destinasi wisata Bukit Pramuka memiliki atraksi wisata hiking dan short trekking. Jalur hiking dan short trekking ditempatkan di Bukit Pramuka berupa jalur treetop walk dan view tower. Dalam pencapaian kawasan, dilengkapi sarana transportasi yang terintegrasi dengan menerapkan desain universal berupa kereta gantung yang menghubungkan Bukit Pramuka dan Puncak Waringin. Dengan adanya kereta gantung, dapat memuaskan wisatawan mengagumi panorama laut dan gugusan pulau-pulau kecil di sekitar Labuan Bajo.
Destinasi wisata Pantai Pede memiliki atraksi wisata berupa olahraga air dan olahraga pantai berupa berenang dan voli. Selain itu, terdapat atraksi wisata lainnya seperti area bermain, area berjemur, dan area piknik yang dapat dinikmati oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Dilengkapi pula dengan sarana penunjang pariwisata seperti musola, kios makan dan minum, toilet, dan parkir. Untuk mencapai destinasi wisata Pantai Pede, dapat menggunakan sarana transportasi yang terintegrasi. Pariwisata yang adil adalah pariwisata yang dapat dinikmati dan dijangkau oleh semua orang. Sebagai urban designer, merancang kawasan bagi kami adalah sebuah harapan kecil untuk perubahan yang lebih besar. Tidak ada yang paling kami harapkan selain produk hasil studio kami bisa bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat Labuan Bajo. Terima kasih untuk semua pihak yang telah terlibat dalam pengerjaan studio kami. Salam dari tim studio Rancang Kota. Sehat selalu, tetap semangat, dan semoga hari Anda menyenangkan. Salam Bena Bentala. Laut indah memanjakan tiada habisnya.